mesek. Kayaknya ada yang aneh deh. Bentar. Mas Bruno, ini kita nggak kebalik ya? Biasa kan Mas Bruno yang megang kemoceng, saya megang buku. Ya, siapa yang mau duluan? Dokter duluan. Tukeran. Saya bukan lagi baca buku ini. Lagi ngapain? Nyari duit di mana naruhnya ya? Ya ilah, kayak orang zaman dulu banget nyimpan duit di buku. Lagi kok kayaknya mukanya kusut banget Pak hari ini, kenapa sih? Biasa, Dok. Tukeran lah, orang biasa megang kemoceng, saya megang buku. Pengeluaran tiap bulan makin bengkak kayak perut saya. Ya ilah, namanya hidup mah begituan wajar. Jangan diambil pusing. Kalau pusing ntar hipertensi, kena stroke, game over. Yang salah. Yang beneran. Makanya udah dibawa santai aja hidup tuh. Oh gitu. my God. Iyalah, heboh amat kagetnya. Jangan terlalu ini amat lah. Jadi takut, Dok. Dokter lihat deh nih. Tuh, kayaknya skinner tuh yang asik aku sekarang banget. pakai ini bikin tensi naik, dompet kering, harganya tuh mahal banget. Ya Allah, diajak, Dok. Ti. Kalau yang kayak gitu mah bukan hanya bikin hipertensi, lama-lama bisa bikin stroke. Udah ntar aku kasih tahu deh skincare yang bagus, nggak terlalu mahal, yang oke. Nanti aku kasih nomor teleponnya. Bentar dulu. Ini gimana ceritanya ngomongin skincare sama ngomongin stroke? Apa hubungannya? Stroke belanjaannya maksudnya? Iya, tuh skincare harganya lumayan, lama-lama bikin hipertensi. Lama-lama juga stroke kalau nggak tuh harganya skincare. Iya. Perasaan ngomongin skincare tadi ada nama Bu Juju yang keluar. Berarti kan arisan. Iya, arisannya dapat skincare kali, maksudnya begitu. Oh, gitu. Tapi gini. Ngomongin tadi hipertensi, di sini ngomongin hipertensi. Tadi juga bilang skincare bikin hipertensi juga. Iya. Kayaknya cocok banget nih sama hari ini nih. Kita ngomongin soal hipertensi dan stroke. Jika mah cocok melulu. Cocok mulu kebetulan terus. Udah ya. janjian sama dokternya? Seperti biasa udahlah. Oke, jangan lupa di depan, standby. Iya, siap. Standby. Kalau aku udah mager di Makanya sini. dulu standby ini. Sendirinya. Standby. Iya, mager. Di sana duduknya. Gaji cuma beda 50.000 juga. 49.000. Oh iya. Yang kuat-kuat. Ya udah deh, aku standby di Iya, meja Ya udah, resepsi kita buka ya. dulu ya. Hati-hati. Mari, Yuk, kita buka dulu deh. Yuk. Oke, halo pemirsa semuanya, apa kabar? Nah, kita geser sedikit ya. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Dr. Dika dan juga Dokter Yanti pastinya. bisa kembali menemani pemirsa semua di Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal hipertensi dan stroke. Yang pasti hubungan hipertensi dengan stroke serta gejala yang ditimbulkan. Ya. Nah, kalau membahas masalah hipertensi, orang berpikir bahwa kalau hipertensi itu nggak perlu harus ke dokter, Dok. Minum obat aja juga bisa sembuh sendiri. Bener Bener nggak banget, tuh? itu. Bener nggak tuh hipertensi bikin stroke? Nanti kita bahas ya. Kita narsumnya. akan bahas. Dan seperti biasa, Yes. pemirsa Anda boleh mengirimkan pertanyaan di @halodokter_tvri. Tentunya saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena Karena saat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih ya, Kak Yanti, soal bahaya hipertensi dan stroke. Makanya kita udah ngundang nih narasumber yang kuece sekali. Udah janjian ya, Dik? Udah janjian pastinya ya. Namanya Dr. Susilo Prihanto, spesialis penyakit dalam, Kak Yanti. Iya. Kamu manggilnya Dokter Susilo ya? Bukan Dr. Susi ya? Oke. Ih, aku baru mau tanya tuh sih. Udah datang aja. Iya. Oke. Dokter Susi jadi Dokter Susilo. Susilo Iya, jangan kan dipotong-potong. belum, Dokter Susi. Udah jadi lo. Gitu ya. Udah Dokter Susilo, maaf ini. kasih. Ampun deh Mas Bro tuh memang. Aduh. Kemana nih, Dok? Nih, mau kemana? Bukan beca dong itu. Bukan. Kan ada rodanya. Oh gitu. Ya saya tinggal dulu ya. Iya. Iya, udah Makasih beresin ya, halaman Mas sana. Bro ya. Aduh, dokter terima kasih ya. Seneng banget ya, Yes, Dik ya. betul. Dokternya khusus nih, spesialis penyakit dalam. Iya, betul Kalau Dika banget. tadi bilang mau nanya apa, kayak banyak banget. Dok. Banyak banget dokter. Karena gini Dok Susilo, karena sekarang itu kan banyak orang yang mengalami hipertensi. Gampangnya gini deh, mungkin banyak orang yang pas lagi medical check up gitu, nggak ada gejala apa-apa nih. Iya. Begitu tensi kok tinggi banget, sampai 10 meter. Oh bukan ya, nggak pakai 10 meter. kali. Tapi tensinya benar-benar sampai 150, 160. Itu sebenarnya gimana sih Dok? Artinya apakah memang yang seperti ini tuh bahaya apa seperti apa begitu Dok? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Betul sekali Dokter Dika tadi bilang dia hipertensi ini silent killer gitu. Nah ya. itu Jadi, dia. dia itu sepertinya tidak punya gejala khas gitu. Makanya itu ketika seseorang bisa Terdiagnosis. kena hipertensi begitu biasanya
tidak ada gejala yang mendukung bahwa dia hipertensi, biasa ketahuan dengan medical check up. Medical check up, bener banget. Atau waktu COVID kemarin masih ingat nggak? Kenapa itu tuh, Dok? waktu dia kena COVID malah ketahuan loh, Anda hipertensi begitu. Oh, Nah, itu nggak malah sengaja tuh ketahuan. ketemunya begitu Iya, kan. iya. Betul. Makanya namanya silent killer ya, Dok. Betul, ya. Oke. Maka itu sebenarnya itu kondisi malah yang berbahaya malah ya, tidak disadari, bisa menyebabkan komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Nah, bahayanya seperti apa? Mungkin ada slide, Dok, yang ingin ditunjukkan kepada kita biar lebih clear, lebih jelas semuanya. Oke, Silakan, baik Dok. ya. Ya. Silakan dokter. Baik, saya akan menyampaikan sedikit ya mengenai hipertensi. Iya. Ya, silakan, Dok. Bagaimana kita mengenali ya. Kemudian setelah kita mengenal, kita bisa mencegah. Betul. Lalu kita bisa mengatasinya gitu. Ya. Karena yang jelas bahwa hipertensi itu bisa dicegah. sebenarnya. Cegah. Jangan sampai kita ya terkena hipertensi lah ya. Kalau bisa dihindari. Baik, ini kalau kita mau sampaikan, saya mau sampaikan bahwa kondisi hipertensi itu kondisi yang sering ditemukan di klinik di mana juga ya. Dari dokter umum ya sampai dokter spesialis, kemudian dokter konsultan biasanya sering juga menemukannya. Iya, betul sekali, Dok. Bahkan hipertensi tidak berdiri sendiri, disertai dengan penyakit yang lain begitu. Nah, ini hipertensi boleh dikatakan bisa menyebabkan kematian yang yang Sebenarnya dapat berbahaya dicegah juga. ya? Iya, Iya. dapat dicegah begitu. Nah, yang tadi dikatakan bahwa hipertensi merupakan risiko utama dari salah satu penyakit jantung, juga bisa dikatakan stroke juga termasuk seperti itu Termasuk ya. stroke tadi, Dok, ya. Jadi memang banyaknya dari hipertensi awalnya ya. Betul. Dok, ya. cerita juga dok, mungkin nanti kalau ada slide-nya juga bisa langsung. Iya. Sebenarnya bagaimana sih korelasinya nih si hipertensi terus mengakibatkan lama-lama menjadi stroke. Stroke, Mungkin biar lebih jelas kepada pemirsa di Baik, rumah. betul. baik. Ceritanya gimana sih dok hipertensi kok stroke gitu? Baik, kita pelan-pelan maju ya. Iya, Iya. pelan-pelan maju dok, biar lebih jelas dok. Ya, baik. Nah, hipertensi sendiri ini ya, itu istilah kedokteran. Iya. Istilah kedokteran, di mana di situ katakan bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah yang meningkat dengan ukuran darah sistolik di atas 140 dan diastoliknya di bawah 90. Sistolik itu apa sih? Sistolik itu ketika kontraksi jantung ya, Lagi mompa, diukur, Dok, ya? mompa, betul. Sedangkan diastolik adalah ketika relaksasi, Istirahat. betul. Jadi kira-kira batasan secara klinik dulu ya, secara klinik. Jadi kita temukan di klinik. Kalau di rumah bagaimana? Oke. Kalau di rumah bisa lebih rendah. Kalau di rumah batasannya bisa misalnya 135, 85, begitu Kenapa sudah tuh, bisa Dok? dikatakan Maksudnya apa hipertensi. dok kalau di rumah? Maksudnya seperti apa? Kalau dia nggak, Kalau di rumah dia tenang, lebih tenang. oh tensi Iya, normal. iya, Harusnya lebih tensi- rendah dong biasanya ya, lebih gitu. rendah. Baik, Jadi pertanyaan pertama nih dok, Ya. kan itu dikatakan sebagai tekanan darah sistoliknya lebih dari sama Sama dengan dengan. 140. Betul. Artinya seseorang yang terdiagnosis 140 mm Hg, Iya. dia sudah ada kecurigaan untuk hipertensi. Betul. Kalau masih 130 sebenarnya enggak. belum termasuk Pada ya. usia kan sempat kita tahu bahwa pada usia semakin lanjut seseorang, Betul. tensi itu makin naik dok. Betul. Ini pada untuk usia berapakah yang sistolik seperti ini? Kalau pada usia berapa yang biasanya agak tinggi sedikit, it's normal dokter? Memang usia termasuk faktor risiko nanti ya, faktor risiko. Jadi semakin meningkat umurnya, pasti tekanan darahnya akan cenderung makin tinggi. Kenapa sih? Karena pembuluh darahnya itu terjadi sklerosis, makin pengerasan kaku ya. ya. Betul. Jadi Tidak tekanan darah akan, tapi secara umum definisinya tetap sama. Tetap sama. Gitu, Jadi definisinya biarpun tetap usia sama. muda, Iya, tua, tetap pokoknya sama. lebih dari 140, Iya, betul. diastolnya lebih dari 90, Tetap hipertensi. hipertensi ya. Lanjut, Dok, silakan. Atau kalau menurut JNC 7 tahun 2003 dikatakan kalau memang kita datang pasien sudah dikatakan, dok saya sudah mengkonsumsi obat anti hipertensi begitu Iya, ya. ha. Tapi saat ditensi, tensinya naik. Nah, tensinya normal maksud saya atau rendah. Tapi dia sudah mengkonsumsi obat, berarti dia tetap hipertensi gitu ya. Tapi terkontrol ya dok? Ya, terkontrol Dok. dengan obat. Penasaran lagi. Kan banyak yang orang tensinya itu atasnya 150 misalnya. Ya. Tapi bawahnya nggak nyampe 90. Atau sebaliknya, atasnya 130, tapi bawahnya 90. Itu dibilang hipertensi apa enggak? Kalau yang pertama tadi disebut sebagai hipertensi isolated. Isolated. Ya, jadi hanya sistoliknya. Sistolnya saja. Itu biasanya kenapa dok? Biasanya sih pada pasien-pasien yang usia tua dimulai seperti itu ya. Tapi Kemudian diastolnya rendah. ya, tetapi kalau yang terbalik tadi, Terbalik, bawahnya yang jarang tinggi. ditemui itu seperti itu. Jarang ya, Dok? Jarang ditemui ya. Oke, lanjut dok. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini faktor risikonya. Ya.
Jadi kalau faktor risiko semua kita tahu bahwa ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi ya harus diterima sama pasiennya kan. Pasrah aja gitu dong. Pasrah aja, udah. Ya jadi kita harus ya udah menjalani faktor risiko itu. Tetapi kalau kita tahu faktor risiko itu, kita sudah harus bersiap diri dong. Oh, saya berisiko untuk jadi hipertensi nih begitu. Sehingga setidaknya pasien itu sudah menyiapkan, oh saya harus berupaya bagaimana mengubah faktor-faktor lainnya supaya tidak menjadi hipertensi. Nah, gitu. apa aja tuh dok yang bisa diubah sama yang Ya, nggak bisa ini diubah? coba kita perhatikan bahwa ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah ya, misalnya seperti usia. Ya. Bertambahnya usia tadi akan meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin kita tahu bahwa pria memang lebih tinggi untuk jadi Daripada hipertensi dibandingkan dengan wanita. Itu karena apa ya dok ya? Apa karena beban hidupnya berat atau bagaimana dok? Sebagai kepala keluarga ya, begitu ya? Ya, ini karena di usia muda wanita itu ada semacam pelindung dari faktor hormonnya. Hormon. Oh, Iya. oke. Faktor hormon estrogennya itu semacam Masih pelindung. lebih tinggi ya. Tetapi begitu wanita menopause, Menopause. nah itu udah mulai berkurang tuh perisainya dia. Oke. Jadi kelihatannya kemungkinan jadi hipertensinya menjadi lebih sama, kurang lebih sama lah, begitu Jadi- ya. Oke, lanjut dok. Silakan dok, lanjut lagi. Nah itu yang tidak bisa diubah ya. Mm-mm. Juga misalnya ada riwayat keluarga, Ya. ya riwayat keluarga. Oh saya punya Ayah gitu misalnya. ayah atau ibu, Iya. kakek, nenek misalnya gitu yang segaris gitu ya langsung ya. Iya. Itu dengan riwayat hipertensi. Nah yang seperti itu sudah tidak bisa diapa-apain. Jadi bersiaplah kira-kira saya mau bagaimana nih dengan keadaan saya begitu ya. Tapi nah ini ada faktor-faktor yang bisa kira-kira kita bisa ubah seperti merokok, kemudian status kolesterolnya bagaimana, berat badannya bagaimana dengan obesitas atau tidak, ada nggak penyakit-penyakit yang dialami atau diderita Diderita. sebelumnya. Itu maksudnya hiperuricemia itu asam urat atau dok? Asam urat, ya, asam urat ya. Jadi Bahasa ada kerennya hiperuricemia ya, bahasa gaulnya. betul. Jadi ada diabetes, ada hiperuricemia atau asam urat yang tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi gitu Iya. ya. Kemudian ada konsumsi Alkohol. alkohol yang tinggi. Mungkin juga dimasukkan dengan konsumsi garam yang tinggi ya. Iya, Oke, iya. setuju. garam. Selanjutnya juga pola hidup sedentary. Sedentary itu inaktif. Jadi maunya tiduran, aja sambil Rebahan. nonton Kaum TV rebahan namanya, begitu Dok. ya. Nah, dan juga faktor stresnya. Stres itu makanya kita jangan sampai stres. Nah. Dalam hal ya psikososial ya terutama kan sekarang apalagi zaman seperti ini ya. Semua stres Iya, dok. stres. Iya, Betul. stres Pasti berjamaah namanya itu. Dok, kalau orang Iya. kan suka dikatakan kamu sudah terdiagnosis hipertensi, Betul. sebaiknya kamu mengurangi makan makanan yang asin-asin deh gitu. Betul. Tadi kan sudah dikatakan bahwa garam juga menyebabkan hipertensi. Korelasi sebenarnya gimana sih dok ceritanya nih dok? Sih kan garam ini mengandung zat apa? Iya. Terus ke tubuh itu apa? Kenapa dia bisa mengakibatkan hipertensi dok? Karena banyak sekali yang bilang "Ah, itu mitos dok, nggak ada hubungannya. Ini bagus nih Betul, dijelaskan. Jadi kita ketahui garam itu higroskopis ya, menyerap air. Penyerap gitu. air ya, menahan Ya. air dia ya. Natrium itu menarik air. Nah, ketika kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, Ya. maka kalau kita periksa di dalam darah ini, natriumnya misalnya tinggi begitu ya. Nah, itu kita pikirkan juga sel-sel di dalam tubuhnya juga berarti natriumnya tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya sel-selnya itu menarik cairan juga. Bukan hanya yang di dalam pembuluh darahnya aja, tetapi sel-selnya juga. Nah, ketika sel-selnya ini juga menarik cairan, maka kita pikirkan adalah dinding sel-sel di dinding pembuluh darah atau endotel itu juga seperti membengkak gitu. Sehingga apa? Lumennya atau Sempit. alurannya menjadi lebih sempit. Jadi Betul. makin tinggi tekanannya. Betul. Psikososial udah pasti semua, Stres. kalau stres Iya. pasti. Lanjut dok, Lanjut apalagi lagi, dok, nih? silakan dok. Slide-nya. Nah. Baik, nah ini tadi ini ada Klasifikasi ya? klasifikasi hipertensi. Klasifikasi Ini tadi hipertensi pertanyaan Dika ya. Iya betul. ini secara klinik lagi tadi ya, secara klinik ya. Jadi kalau boleh dikatakan ini adalah optimalnya kalau bisa kita tensinya ya kalau bisa ya di bawah 120. 20. Oke, dok, tapi gitu di ya. bawah itu sampai mana dok? Kalau dia 90 gitu Ya, misalnya. jangan sampai di bawah 90. Oh, Berarti oke. dia kemampuan jantung untuk memompa darah Darahnya ke kurang baik ya. Kurang. ya baik. ke seluruh tubuh tidak Tapi baik kalau gitu. 120/80 juga masih oke ya dok? Masih bisa, ya masih bisa. Kalau kira masih 90/60 masih bisa ya. Oke. Kalau bisa normal ya ini, normal 110 sampai 129 dengan diastol
maaf ini ya diastol di sana ya, ini sistol di sana diastol. Terbalik ya. Oke. Dengan diastol 80 sampai 84. Nah, kemudian ada juga normal tinggi. Nah, ini normal tinggi kalau bisa dikatakan mungkin seperti prehypertension. Jadi Prehipertensi. Jadi belum hipertensi jadi tapi belum udah hipertensi, jadi ada calon-calon nih ya. kemungkinan ya Si hipertensi. pre ini perlu terapi nggak? Apa atur pola makan sama lifestyle aja nih? Nah, seperti itu yang yang sebaiknya itu aja ya. Jadi tidak perlu terapi dulu ya. Oke. Dia perlu modifikasi penyesuaian dengan pola hidupnya begitu supaya dia bisa mempertahankan tensinya di sini gitu supaya jangan jadi menderita hipertensi. Iya, Gitu iya. ya. Dok, ini masih banyak banget sepertinya yang pengen sampaikan, tapi kita kayaknya mesti jeda dulu dok. Silakan dokter, boleh Oke, duduk baik. dulu. Terima Oke, dan kasih. pemirsa, jangan lupa ya masih boleh banget nih kita mengirimkan pertanyaan lewat Instagram di @haldoktertvri yang akan kita bacakan abis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya, pemirsa kembali di Halo Dokter masih seputar masalah hipertensi dan stroke serta gejala yang ditimbulkan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Susilo seputar bagaimana sih tekanan darah yang baik, bagaimana sih keadaan mungkin yang harus diperhatikan kira-kira faktor resiko apa saja yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, bagi Anda di rumah seperti biasa bisa mengirimkan pertanyaan ke Instagram kami di @halodoktertvri dan Dika seperti sudah ada yang masuk ya? Kayaknya udah ada nih Kak ya, kita Iya. coba lihat. Langsung kita lihat ya. Dari Mawar Isabella, yang dia Isabella itu kali ya. Dok, Penyanyi ya. mau nanya, stroke akut itu kenapa? Dan kenapa ada stroke yang serangannya datang berulang-ulang? Nah, ini Dokter Susilo karena karena memang banyak banget orang yang udah pernah stroke ya, terus nanti tahun depan stroke lagi. Langganan. Langganan. Itu kenapa, Dokter? Monggo, Dok, mungkin bisa dijawab. Oke, stroke akut ini ada 2 ya kalau nggak salah ya. Stroke yang kejadian cepat, Tiba-tiba. tiba-tiba dalam waktu 24 jam. Lebih dari Betul. 24 jam ya. Nah, itu kemudian ada yang reversible juga sebenarnya ya. Ada yang sedikit-sedikit Ya, mungkin Ya, hemi ada yang juga dulu. namanya sedang progresif pelan-pelan. Tangannya mulai, iya. Nah, stroke akut ini memang kejadiannya cepat sekali gitu ya. Ya. Paling sering memang yang cepat gejalanya nampak sekali ya stroke perdarahan gitu ya. Stroke Oke. perdarahan ini, nah ini ada hubungannya dengan hipertensi Hipertensi. tadi. Gitu Yang ya. orang bilang pecah pembuluh darah itu, Dok, Betul. berarti ya? Jadi kan Oke. stroke ada 2 sebenarnya kan. Stroke yang perdarahan dan stroke iskemik Sumbatan atau infak, ya? sumbatan. ya. Iya. Nah, stroke perdarahan ini hubungannya kaitannya dengan yang hipertensi. Hipertensi. Jadi kalau hipertensi tidak terkendali, ya misalnya di atas 180 gitu, itu biasanya pasien sudah keliang-keliangan begitu ya, seperti Oke. mau jatuh gitu ya. Kemudian mungkin kadang-kadang ada yang kebas-kebas dan mulai Iya, begitu ya. betul. Nah, Atau lemas gitu, Dok ya? Iya, dan ketika tek, nah pecah, itu pasien tiba gejalanya adalah sakit kepala, gitu. Oke. Sampai bisa muntah-muntah, sampai penurunan kesadaran. Oke. Nah, itu seperti itu cepat harus segera ditolong ya. Iya, itu ada golden time-nya ya. Betul. Harus segera dibawa Dan kalau bisa stroke. berulang-ulang juga, Dok ya, bisa kenal lagi berarti ya, Betul. kalau Dan- belum tertangani masalah utamanya begitu kan? Dan Iya. stroke itu menentukan ya dok ya, kecepatannya Betul, ya, kebawa ke kecepatan dibawa ke dokter rumah itu sakit. menentukan dia untuk terapi Selamat, berikutnya dan ya. keselamatannya juga mempengaruhi. betul. Dok masih ada pertanyaan Ada lagi lagi, ya, silakan Dok. mungkin ditampilkan pertanyaan Ini berikutnya. tadi kalau mau, kenapa kok berulang-ulang? Iya, Iya, berulangnya. Berarti faktor risikonya belum teratasi. Belum teratasi ya. Walaupun kita tahu mungkin dia ada punya faktor risiko, ada punya Mungkin ada diabetes, Iya, mungkin nah ada itu harus penyakit dikendalikan lain. juga, iya. Caranya kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Iya. Turunkan dulu. Biar masalah utamanya hipertensinya dia- gimana, gula darahnya gimana. Oke, Oke. lanjut dok ke Margiati Ada ya. lagi ya, dari @margiati31. Wah, ini panjang nih, tapi jadi lengkap infonya. Iya. Dokter, berat saya 77, tinggi 161. Ha-ha. Sudah diet dengan mengurangi porsi makan, tapi kok nggak berhasil. Ha-ha. Saya minum air putih aja berat nambah. Apalagi kalau berpergian pasti nambah karena ikut-ikutan nyemil. Mohon nasihatnya, makasih. Dan ini mungkin yang nanti dokter Susilo bisa jawab. Ha-ha. Saya minum obat darah tinggi tiap pagi sama malam karena tensi saya tinggi. Saya pernah mimisan banyak sekali, lama berhentinya. Kata dokter karena tensinya tinggi. Benar begitu apa enggak sih, Dok? Orang mimisan nih, berhentinya lama. Tensi tinggi tuh. Nah, itu Udah benar apa bagus enggak? nih, tinggal umurnya Iya, umurnya aja ya, deh iya, kira-kira. iya. Biar kita bisa Ya, memperkirakan ini kelihatannya pasiennya obes ya. Iya. Iya, Dengan berat betul. badan 77 161, kilo iya, betul. ya.
Dan nggak bisa menghilangkan tuh dok, porsi makannya selalu nggak pernah Betul. berhasil Ngemil, katanya. kayaknya karena ngemilnya bukan air putihnya ya. Air putih nggak bikin gemuk sebenarnya. Kunci awalnya mungkin jauh-jauh dari teman-teman yang suka ngajak ngemil deh dok ya. Itu dia. Lanjut gimana Ya, nih dok? memang dia katakan dia sudah diet, kurangi porsi makan. Ya. Ha. Ya. Tapi mungkin harus ditambah lagi dengan bagaimana aktivitas fisiknya Nah, itu gitu dia. ya kan. Betul sekali. Itu penting sekali. Kalau dia banyak makan, banyak kalori yang dimasukkan dalam tubuhnya, tentu harus ada yang dikeluarkan, harus seimbang. Iya, betul Gitu. sekali. Jadi tata laksana hipertensi itu bukan hanya dari obat aja, tetapi dia juga harus melakukan modifikasi lagi pola hidupnya. Olahraga ya dok. ya. Olahraga, aktivitas fisik, ya kan. Nah kalau seperti ini memang itu bisa membantu mungkin olahraga tadi ya. Betul. Tapi Kuncinya olahraganya sebenarnya niat ya dok. iya, Satu iya, tuh betul. niat itu Mbak Margiati ya. Yang pertama niat mau menurunkan berat badan karena Betul. itu berhubungan dengan hipertensi dan semuanya. Betul banget. Jadi yang kedua darah tingginya pasti terkontrol. Kalau berat badan bagus semuanya pasti Iya, bagus. betul. Yang ketiga exercise. Tadi kan sudah Yes. dikatakan oleh dokter harus bergerak. Kalau nggak bergerak Iya. gimana mau bagus tensinya. Kalau untuk olahraganya apa yang bagus nanti DM dokter Dika Iya, di silakan Instagram Ibu ya. Margiati konsul ke saya aja Iya, boleh. itu Aduh, dokter aduh. olahraganya. Jadi Tapi promo untuk diri sendiri. bagaimana sih kira-kira tekanan darah saya tetap turun, tetap harus Iya, dokter penyakit oke. dalam dihubungin. Betul. Lanjut mungkin ada pertanyaan berikutnya ya. Sama tadi dok mungkin Ini pertanyaan kedua soal tadi. Yang mimisannya. keduanya Nah, mimisannya dok, sambil Ya. menunggu Betul. pertanyaan berikutnya. Mimisan sebenarnya itu atau perdarahan dari hidungnya, Iya. epistaxis kita nyebutnya ya. Iya. Karena Sebenarnya obat-obat hampir yang tidak ada pengencer kaitannya darah, dengan hipertensinya Iya. gitu. Tetapi kita tahu di situ ada pembuluh-pembuluh darah kan banyak tipis di situ ya. Betul. Nah itu kalau ketika tensi kita tinggi ya dia mudah berdarah begitu. Dok, pada orang hipertensi kan kita juga di selain obat-obat anti hipertensi juga Betul. diberikan obat-obat pengencer darah tuh dok, Iya. ya kan askar dan sebagainya jenisnya. Iya. Nah obat-obat itu biasanya kan yang menyebabkan lebih mudah karena memang pembuluh darahnya itu banyak, jadi mudah teraktivasi terjadi mimisan begitu atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau obat-obat antikoagulan, antiplatelet diberikan ya, jadi maksudnya pengencer darah itu Betul, ya, betul, diberikan pengencer dalam darah. dosis terapi. Biasanya kan diberikan pada dosis terapi ya dok? Iya, dalam dosis terapi itu aman, safe Aman, gitu. ya. Tetapi Oke. kalau memang kondisi pasiennya kemudian dia Hipertensi gitu ya. tensinya tidak terkendali, Tidak terkendali, terkontrol, itu menjadi risiko juga terjadi perdarahan Karena gitu pecah ya. mudaratnya Iya. dok. Jadi ya. sebenarnya obat-obat pengencer darah itu atau antikoagulasi itu sebaiknya dikonsumsi memang terus seumur hidup sama-sama dengan obat anti hipertensi atau enggak dok? Sebenarnya kalau hanya hipertensi saja tidak perlu gitu ya. Tetapi kalau dia punya faktor risiko lain seperti misalnya diabetes. Acam mungkin dok? Yang ada kelainan pada pengentalan darah, saya Ya, juga termasuk tuh. misalnya penyakit-penyakit antifosfolipid sindrom ya harus diberikan Oke, gitu. itu seumur hidup ya dok ya? Ya itu penyakit autoimun seperti itu ya kalau memang kalau diperiksa autoimun khusus memang terdapat kekentalan darah tetap harus diminum. Ya, gitu. semangat Kak Enti ya. Oke, berikutnya ada lagi dari Instagram ya. Baik, sepertinya ya. Boleh lanjut. ditunjukkan mungkin. Yuk, Dari pertanyaan Instagram berikutnya lagi, mungkin. berikutnya tadi saya lihat ada lagi satu. Ada 9 katanya, Dika. Banyak, oh iya benar. Dari Mayang Pontoh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, gimana menurunkan hipertensi emergensi? Padahal saya rutin minum obat, tapi tensi tidak kunjung normal. Usia baru 24 sebenarnya nih ya. Berat badannya 40 kilo, hipertensi gemuk bisa ya? sampai 260 per 170. Wow, tinggi rendahnya sekali. 100. Paling rendah 150 per 100. Nah ini dok, mungkin sekaligus juga bisa disampaikan soal ini, hipertensi emergensi. Itu apa tuh dok? Dan bagaimana menanganinya? Hipertensi emergensi itu adalah kondisi hipertensi yang mengancam nyawa. Jadi dalam 1 jam itu dia harus segera turunkan tensinya. Biasanya berapa tensi? Di atas Kalau dicek 180 Oke, gitu di ya. atas Di atas 180. 180. Jauh banget. Oke. berarti ya. Jadi pemirsa, kalau walaupun itu sudah terbiasa hipertensi orangnya, maksudnya dia sudah biasa, memang dia terdiagnosis pasien hipertensi. Iya. Kalau Begitu? di atas 180 dengan ancaman kerusakan organ. Oke. Jadi misalnya kemungkinan ada gejala lain, misalnya matanya jadi Kabur Kabur. gitu ya. Soalnya gini Tambah dok, pusing, ada ya. orang terdiagnosis, biasanya pasien ini sudah hipertensi. Tensinya diukur udah 180, udah biasa saya Udah tensi sering, tinggi, udah iya. sering. Malah kalau Nggak apa-apa. 150 jadi pusing katanya gitu. Betul. Nah, Iya. jadi ini nggak bener ya kalau tensi 180 ke atas harus cek segera ke dokter Iya. karena itu berakibat fatal pada organ-organ, bisa Betul. mengalami kerusakan walaupun memang sudah biasa terdiagnosis hipertensi. Nah, tapi Baik, perlu Dok. diperhatikan kalau misalnya pasien ini tadi misalnya dia sudah minum obat, tensinya masih tinggi Naik, seperti ini, ha? kemudian kan dokter akan mengkombinasikan tuh Obat-obatannya. terapinya. Nah, kalau sudah mendapat 3 golongan obat, 3 macam golongan obat hipertensi,
dan tensinya tidak terkontrol ini berarti termasuk hipertensi resisten. Nah, artinya kalau yang nggak hipertensi mau resisten, kena obat, iya. Dok. Itu Artinya gimana, mungkin Dok? dosis naik ya dok, harusnya. Apa kurang dosisnya? Nah itu perlu dicari dulu penyebab-penyebab lainnya nanti ya. Dok, 260 itu sangat tinggi sekali Tinggi ya sekali dok ya. dan berbahaya sekali. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Pada saat 180 aja harus segera, Betul, apalagi harus segera. 260. Jadi kondisi seperti ini harus segera ke rumah sakit Tapi sebenarnya. tolong kita lihat di sini dok, di berat badannya. Kan ini kalau kita melihat berat badannya mungkin kita nggak tahu nih tingginya Iya, ya. tapi- Cuman kalau masih 40 kg ini Iya. harusnya kan bukan penyebab dari obesitas dan sebagainya Betul, atau betul. bukan hiperkolesterolemia Apakah ya. ada penyebab yang lain? Makanya harus diteliti lagi apa ada hipertensinya sekunder atau bagaimana. begitu. Biasanya dok kalau seperti ini curiga apa? Ada kelainan pada organ lain atau Ya mungkin mungkin ada penyakit apakah bawaan? ada stenosis di pembuluh darah ginjalnya atau kekakuan di pembuluh darah Kelainan ginjal pada ginjalnya juga. atau ada Iya. tumor di Nah, adrenalnya. ditambah Nah itu yang perlu usianya baru 24 dicari. loh itu, Dok. Iya Usia masih muda 24 sekali. masih muda betul, sekali. betul. Umurnya 40 dan ini memang Ya, ini mungkin sebaiknya Mbak Maya kita nggak anjurkan memang Mbak Maya Pontoh ini supaya segera. iya mungkin segera harus konsultasi Segera dengan ya Mbak dokternya. Maya ya, cari dokter penyakit dalam. Kalau memang bisa menemui dokter Susilo lebih bagus. Kalau bisa mencari dokter terdekat silahkan. Karena tensi 260 itu sangat-sangat tinggi. Betul, Jadi iya, jangan iya, dianggap iya. remeh ya. Betul Baik, sekali. mungkin ada pertanyaan berikutnya? ada lagi? Belum? Oke, kalau Kita masih ada. Banyak ya Kak Yanti ya. Kalau udah panjang ini dikit Iya, aja ya. oke deh. Dari @iin_karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Iin Karanganyar mau nanya, Dok. Suami saya hipertensi sudah lumayan lama, kadang sampai 200/110. Tapi nggak rajin kontrol ke dokter. Nah, kadang kalau ngerasa tinggi, dia minum Noperten ya. Akhir ini sering perutnya kembung, pusing, nyeri daerah pundak sama tengkuk. Juga di kaki ya, jadi di mana-mana nih kayaknya nih. Beliau juga ada wasir. Sudah operasi tahun 94. Akhir-akhir ini sering jadi BAB-nya merah dan berdarah. Apakah ada hubungan hipertensi sama perut kembung, BAB merah, pegel kaki, mungkin juga tadi BAB jadi merah dan berdarah begitu, Dok. Mungkin bisa dijawab Dokter Susilo. Banyak pertanyaannya nih. Panjang ya. Jangan ditutup dulu nih Iya. biar Baik, dokter bisa baik. cross check nanti. Betul. Silakan. Jadi ini hipertensi sudah lama, kemudian masih Ini suaminya tidak nih, terkontrol Dok. nih kan, Iya. tidak terkontrol Bukan ya. ibu Jadi ini laki-laki ya. tidak Sampai terkontrol, 200 ya. tapi dia Sudah juga minum obat. nggak rajin minum obat, dia juga Nggak on teratur. off-nya nih ya. Iya betul. Ada keluhan juga di perut dok. Nah, memang kalau minum obat seperti ini tidak teratur, ya tentu tekanan darahnya jadi tidak terkontrol. Akibatnya apa? Akibatnya tentu menyebabkan keluhan di organ-organ lain ya. Jadi mulai itu sering seperti itu, pusing ya. Iya. Dia rasa kakinya mungkin kita belum tahu apakah kakinya itu juga ada keluhan lain seperti penyakit Bengkak, pembuluh darahnya gitu. iya, atau benar. ke jantung Itu mulai juga timbul bisa. seperti itu ya. Iya, Ini iya. multi nih. Iya, jadi pusing memang harus sebaiknya cek. ya ini harus konsultasi Baik. secara teratur Betul. dulu, minum obatnya teratur dulu, harus niat dulu Nah, betul oke. ya. Iya benar Nah, banget. dok, kan kalau orang hipertensi, obat itu kan harus diminum terus-menerus seumur Betul, hidup. betul sekali, betul. Nah banyak yang mengatakan dok, kalau udah turun tensi ngapain diminum Nah, itu dia, gitu kan? barusan mau nanya. Terus nggak sih seumur hidup benar nggak? Mungkin bisa dijelaskan juga Ya. sama pemirsa Jadi nanti dok. yang betul adalah kalau dia sudah dinyatakan bahwa dia hipertensi, biasanya klasifikasi kebanyakan kita tuh menderita hipertensinya hipertensi primer. Iya. Ya. Oke. Kalau sudah dikatakan hipertensi primer, ya memang obatnya harus diminum seumur hidup, nggak bisa Betul. lain. Nah, ketika tekanan darahnya sudah normal, ya jangan di stop lah, kan normalnya Naik karena lagi, obat, iya, gitu. betul, Berarti betul. memang obatnya itu bisa membantu dia untuk tekanan darah tetap Jadi nggak perlu normal. takut ya pemirsa kalau memang udah terdiagnosis hipertensi, minumlah obat itu seumur hidup, nggak perlu takut. Iya. Dan mungkin dokternya pasti menyesuaikan Ya. dengan tubuhnya, Betul. dengan orangnya, berat badan per kilogramnya semua pasti dan nggak perlu khawatir. Yang penting teratur dan rajin konsultasi ya dok. Betul. Kita break sebentar ya, pemirsa Ya. kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan jangan lupa pemirsa masih boleh ya ngirim pertanyaan lewat Instagram di @halodoktertvri. Dan kita sekarang kembali lagi nih ke Dokter Susilo. Ya. Dok, tadi sepertinya masih ada ya yang ingin disampaikan Dok tentang Baik. hipertensi. Silakan Dok, Baik, langsung saya kembali ke lanjutkan ya. slide-nya. Ya. Wes, Ke kiri, ya, Dok. ke sebelah. Diklik dulu Dok, ya. Iya. Ke sebelah kiri. Iya. Yes. Oke, tadi kita sudah bicarakan mengenai jenis hipertensi ya. Yes, Iya. betul. Jadi hipertensi secara garis besar ya
dibagi dua, tetapi juga ada hipertensi yang lain, misalnya nanti yang sekunder itu terkait misalnya penyakit-penyakit lain ya. Jadi yang primer Paling artinya banyak dia adalah hipertensi hipertensi primer. sendirian nih, nggak Iya. ada penyakit Tidak ada penyertanya. penyakit yang mendasari. Kalau Betul. sekunder Betul. ada penyakit lain yang menyertai sehingga Betul. akhirnya timbul hipertensi. Tensi, Baik ya. Apa yang dok. paling sering dok? Yang paling sering ya kita temui ini hipertensi primer. Seperti Primer. kita tadi Ada ginjal diskusikan ya. ya, bahwa kalau misalnya dia ada hipertensi primer, tidak ada penyebab lain, ya minum obat seumur hidup gitu. Iya. Nah, kecuali ketika dokter menemukan setelah dievaluasi, ya, oh ternyata ada kelainan ginjalnya, oh ternyata ada kerusakan endokrin, misalnya kelainan endokrin, ya. Nah, itu baru ditelusuri ke sana dulu, diobati, gitu. Kita harapkan nanti tekanan darahnya bisa normal dan bisa tanpa obat, misalnya begitu. Itu dia. Dok, misalnya contoh ada orang yang memang hipertensi primer karena gaya hidupnya. Artinya mungkin misalnya obesitas. Ya. Kalau misalnya dia memang sambil berobat, sambil diet juga, sambil olahraga juga, dan bisa turun berat badannya, berarti mungkin lepas obat dok? Bisa saja. Ya, jadi kalau misalnya tensinya bisa terkendali, ya nggak usah minum obat, betul. Jadi itu pentingnya bahwa kita harus melakukan modifikasi gaya hidupnya tadi Gaya ya. hidup. Setelah kita tahu faktor risiko tadi, kita bisa mengubahnya. Baik dok, sebentar dok, itu yang coarctio aorta dan sleep apnea syndrome. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa korelasinya. Hipertensi bisa sleep apnea syndrome sama bisa menyebabkan sesuatu dengan aortanya. Silakan dokter. Jadi coarctio aorta itu kan misalnya karena ada tahanan di pembuluh darah aorta, ya, sehingga jantung itu bekerja lebih keras. Ya, dok. Oke, jadi artinya maksudnya pembuluh darah besar di jantung ya Iya, dok ya? pembuluh darah besarnya ya, sehingga akibatnya kerja jantung jadi lebih berat. Gitu. Oke. Ya. Kemudian kalau sleep apnea, Ini nih yang berbahaya kan dok ya, sleep apnea. ya nih. sleep apnea syndrome ini biasanya tidak disadari gitu ya, tidak disadari. Tiba-tiba sudah meninggal. Bisa seperti itu ya. Ini Kenapa? bukan yang itu ya, yang Iya. sering orang ngorok terus yang Betul, ngoroknya betul. berhenti. Ya, Nah, jadi- cerita dok ini biasa banyak banget yang kalau orang ngorok gitu Lagi aduh, tril-trilan gitu kecapean kan. ngetrilnya tuh kalau tidurnya Iya. biasa bu itu misalnya ada apa ngorok, itu biasa kalau kecapean. Ya. Nah, itu gimana itu Jadi dok, kalau sebenarnya? ketika orang ngorok ya tidurnya, kemudian lidahnya kan Jatuh ke belakang. Ke belakang sehingga oksigenasi oksigen yang masuk ke dalam ke dalam tubuh tubuh. kita menjadi lebih berkurang. Mm-mm. Nah, respon tubuh kita apa? Kalau kita sudah oksigenasinya kurang, berarti ginjalnya juga berespon. Oh. Waduh, ini kurang nih oksigennya. Maka dia akan memberikan respon supaya sistem renin-angiotensinnya istilahnya ya, itu akan lebih meningkat supaya mendapatkan Oksigen. oksigen lebih Oksigen, banyak. oke. Dia akan minta oksigen lebih cukup. Artinya Nah, itu- orang yang tidurnya ngorok itu bisa bikin hipertensi dok ya? Betul, bisa Wow, jadi baru tahu hipertensi. saya ya. Ya, Jadi berisiko karena sekali. nggak tahu karena juga tidurnya ngorok itu ginjalnya jadi bekerja lebih giat untuk meminta oksigen. Iya, begitu, Akibatnya berespon, tensi berespon, tinggi. ya. Padahal nih orang nggak melakukan aktivitas Betul, tidurnya. iya. Ingat baik ya nih. Iya, iya, Kenapa saya tanya? Karena banyak sekali kasus seperti ini. Betul. Tiba-tiba meninggal. Nah ini harus dicek, harus hati-hati nih. Mungkin rutin memeriksakan darah Betul, ya dok ya. betul sekali. Baik, Jadi baik. ada keluhan-keluhan seperti itu ya harus periksa ke dokter ya. Iya, jadi ngorok harus diobatin ya. Iya, Ingat ya, ngorok saya- harus diobatin. Saya tapi nggak tahu ngorok apa enggak ya. Tanya sama istri Iya, dong. iya, benar-benar. Lanjut, Lanjut dok. dokter. Baik ya. Nah ini komplikasi hipertensi yang berbahaya. Jadi Iya. seperti kita ketahui, terutama sekali mungkin yang sering kita ketahui Ha-ha. cuma di jantung ya. Di jantung dari penyakit jantung koroner, kemudian serangan jantung, Iya. kemudian akibatnya ada terjadi pembesaran ventrikel kiri gitu ya. Kemudian akibatnya apa? Gagal jantung. Gagal jantung akibat dari semua proses itu. Jadi seseorang punya penyakit pembuluh darahnya sudah mulai terkena, kemudian terjadi serangan jantung kan, kemudian jantungnya bekerja lebih berat gitu. Jadi Iya. dia sistemnya memodifikasi diri sendiri supaya memenuhi kebutuhan pemenuhan oksigen di dalam tubuh. Iya. Akibatnya jantung membesar lama-lama, tapi otot jantung tuh ya ada batasnya gitu. Iya, iya. Jadi Loyo keker, juga Dok, ya? akhirnya gitu. Jadi keker Kekuatan jantungnya. Iya. tuh semua sesuatunya ada batasnya. Ada batasnya gitu ya. Jadi loyo malahan jadi. Jadi Jadi bukan bermasalah. kuat jadi lama ujung-ujungnya jadi loyo. Baik. Iya. Akibatnya gagal jantung ya. Nah tadi itu juga hipertensi bisa menyebabkan encephalopati. Jadi kesadaran turun gitu ya. Ini maksudnya masalah otak dok ya? Ya, sama di itu otak ya. Kemudian juga perdarahan ya itu tadi. Kalau
hipertensinya terjadi pada kehamilan bisa menyebabkan pada istilahnya Eklamsi. eklamsi atau preeklamsi. Dan sampai kejang itu juga bisa ya, Dok ya? Ini buat ibu-ibu yang hamil juga harus hati-hati ya. Betul. Iya. Nggak pada waktu sebelum hamil tekanan darahnya nggak tinggi, tapi Betul. begitu hamil tiba-tiba tinggi masuk Iya. ke eklamsi. Nah, betul. Nah dok, kalau eklamsi ini bisa setelah melahirkan biasanya dia kembali normal ya dok Bisa ya? kembali normal. Bisa Bisa kembali kembali normal. Baik, Nah, lanjut kita dok. perhatikan juga bahwa hipertensi juga berpengaruh ke ginjal. Ujung-ujungnya ginjal menjadi gagal ginjal Oke. kronik. Ujung-ujungnya ya harus cuci darah. gitu ya. Waduh, lebih berat dari gagal move on ya, Dok ya? Iya. Makanya banyak sekali pasien cuci darah, penyebab utamanya awal mulanya adalah Salah satunya hipertensi. Ini ya. hipertensi ternyata banyak sekali, banget betul. sekali. Karena Ya. masalah berarti, Dok, ya Iya, bisa iya. dibilang ya? Karena itu memang kita harus betul-betul mengendalikan lah hipertensi karena banyak Yes, sekali betul ya sekali. yang merugikan kita dalam tubuh ya. Iya. Nah, ini bagaimana kita melakukan pemeriksaan tekanan darah kalau misalnya sebaiknya kapan sih dok kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, gimana sih? Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah tuh kita harus tenang gitu. Jangan misalnya Baru datang baru langsung datang, tensi. habis aktivitas lari-lari langsung tekanan darah ya pasti Pasti naik. Jadi tinggi. bagusnya waktu kapan mengukur tekanan darah? Apa Jadi, bangun tidur atau Oke, bagaimana? baik. Jadi sebenarnya kalau mau periksa tekanan darah, sehabis bangun tidur mungkin tapi dia harus kurangin dulu bebannya ya. Kalau misalnya mau kencing dulu. Oh, iya, Kalau iya. mau ada ya ke belakang dulu ya ke belakang dulu pokoknya Iya, gitu ya. iya, Supaya iya. jangan ada tekanan dulu. Jadi relax ya. Relax, Betul. 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 Jadi yang paling kira-kira- bagus bangun tidur tapi dengan cara mau buang air kecil, buang air besar dulu, setelah Ya, relax baru setelah ditensi. relax, tenang gitu, Baik. dia lakukan tekanan darah gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu menjelang tidur. Jadi kita tahu dalam Variasinya sebelum ya, Dok? sebelum aktivitas dan Sudah sesudah aktivitas harian aktivitas. kita gitu. Jadi Oke. dan kalau perlunya Oh, ya sesudah dicatat. aktivitas juga baiknya kita tensi juga ya dok ya? Sebelum tidur ya, sebelum tidur. Sebelum Ya, tidur. itu jadi kita tahu bahwa ini aktivitas kita berpengaruh nggak ke tensi. Tensi kita. Baik, baik, baik. Terus juga ada, Dok, yang nomor 2, tidak boleh ngopi ya, Dok ya sepertinya. Tidak Kamu ngopi ya? mengkonsumsi kafein. Aku jarang ngopi juga sih, Saya Kak. suka sih. Sebenarnya kopi boleh kan dok kalau Nah. Kopi sedikit-sedikit boleh, aja ya? boleh. Tapi kalau mau dilakukan pemeriksaan, Tensi jangan ngopi dulu. jangan ngopi dulu, betul. Karena Kalau kopi ini ya sifatnya nggak ada efek jangka panjang, jadi boleh gitu. Boleh ya? Boleh dia. Baik, Gitu. lanjut. Kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan juga ya tentu harus bagus ya alatnya ya, kasnya harus cukup. Kemudian, Mhm. nah pengukurannya boleh dilakukan 3 kali. Oh. Jadi kita ambil ratanya. Karena ada yang tanya, dok kalau pakai alat tensi itu kadang-kadang Beda. berbeda-beda. Nah, itu dia. Kita ada yang matic, ada yang manual iya, nih. betul. Sebenarnya yang Motor bagus yang kali mana nih matic. matic nih? Kan tinggal masang, Pencet teret, bunyi itu langsung. langsung. Iya, Dok. Nah sebenarnya memang itu kadang-kadang kurang akurat ya dok ya. Tetap ya, yang yang matic itu memang sebaiknya atau otomatis itu dengan otomatis mesin. itu pasti itu Ya, dia ya. ada perbedaannya sedikit ya, fluktuatif ya, dan lebih sensitif gitu. Karena itu saya anjurkan penggunaan alat itu 3 kali tadi ya, 3 kali dilakukan, oke. gitu, Untuk dan mengetahui. ya diambil ratanya ya. Tapi masih boleh berarti, Dok, ya, pakai untuk yang digital itu masih diperbolehkan ya? Boleh lah, Boleh, tapi kalau agak boleh. tinggi sedikit kita tahu biasa mungkin seperti itu ya Iya. keadaan karena alat. Mungkin lanjut dokter. Oke, Dok. Oke, lanjut ya. Nah ini pemeriksaan lanjutan yang harus, misalnya kita sudah dikatakan, Anda hipertensi gitu, tentu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dong ya. Oke. Pemeriksaan untuk jantungnya, Iya, EKG, kemudian pemeriksaan urin. Kenapa kok harus lihat urinnya sih? Urin tuh sudah bisa menilai kira-kira apa ada kelainan nggak sih di Dari ginjalnya mananya gitu. dok? ureum kreatininnya ya dok ya? Bukan, dari sel-selnya aja sudah bisa menggambarkan dari kimiawinya secara ini sudah bisa menilai. Atau Sudah terlihat proteinnya. dia. Ada kebocoran. Sudah terlihat ada Nah, kebocoran. Iya, Oke. sudah bisa mendeteksi. Kemungkinan Baik. akibat dari hipertensi di ginjalnya bagaimana? Iya, iya. Gitu ya. Kemudian gula darah perlu ya. Fungsi ginjal jelas itu ya. Jadi kaitannya dengan tadi hipertensinya. Ini profil lemak maksudnya apa dok? Profil lemak itu kolesterol tadi. Oh, Jadi, LDL, LDL, HDL dan ya, sebagainya dicek apa trigliserid, mana yang lebih ya, tinggi. seperti itu. Baik. Dan pemeriksaan tambahan, ya bagaimana dengan albumin dalam urin. Nah, ini tadi albumin dalam urin untuk melihat apakah ada kebocoran akibat hipertensi di ginjal tadi. Oh Gitu. jadi kalau kadar albumin dalam urinnya terlihat tinggi, curiga pasti ada satu gangguan pada ginjal. Dan Betul. itu Ya. mungkin Tapi kita penyebab perhatikan juga apakah ada hipertensi. infeksi ya. Kalau ada infeksi berarti Bisa juga. Ya, Itu gunanya memang harus dokter. Jadi Benar. bisa tahu mana ini albuminnya karena memang tekanan darah tinggi karena ginjalnya atau mungkin ada infeksi di Betul. belakangnya. Yes, betul. Lanjut dok, Lanjut, apalagi Dok. dok? Ya, setelah kita dinyatakan hipertensi, ya tentu saya mau dong kembali normal kan begitu. Ha-ha. Ya, bagaimana caranya? Nah, konsultasi dengan dokter, tentu harus ditentukan target terapinya. Target terapi karena beda-beda. Ya.
Kalau orang dengan yang hipertensi saja, tentu berbeda dengan orang yang hipertensi dengan penyakit diabetes misalnya, atau hipertensi dengan penyakit jantung. Itu ada target-target tekanan darah yang harus dicapai. Jadi kuncinya satu, harus segera ke dokter. Yang kedua, atur pola hidupnya. Yang ketiga, nah obat anti hipertensi pasti nggak bisa beli bebas. Dokter yang akan memberikannya sesuai dengan kriteria jenis dari hipertensinya. Nah, kalau yang ini dok yang suka bandel, yang keempat, lakukan kontrol secara teratur. Kan mungkin 1-2 tahun masih manis, kontrolnya masih manis nih dok, rajin. Kontrol yang paling minimal sekali ini deh dok, buat yang udah memang diagnosis hipertensi, minimalnya berapa bulan sekali dok? Minimal kalau untuk yang sudah hipertensi iya, betul, udah lama gitu hipertensinya. Minimal sekali 3 bulan sekali, tapi kalau bisa 3 bulan sekali. Iya. Baik dokter, silakan duduk dokter, seru sekali nih ya berbicara mengenai ini. Terima kasih juga mungkin bersedia hadir di sini dokter, sangat membantu dan banyak sekali pertanyaan benar yang belum terjawab. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan lagi kita bisa angkat lagi ya tema-tema seperti ini ya. Iya, kita masih bisa lagi nih Kak, masih segmen terakhir. Iya. Ada satu lagi segmen terakhir ya. Jadi segmen nanti kita akan bahas mungkin apa sih yang dokter bisa berikan kepada pemirsa di rumah, clue-cluenya atau tips-tipsnya apa nanti ya pastinya. Tetap kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Dokter Susilo, masih ada nggak dok yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit lagi nanti ya tentang modifikasi gaya hidupnya ya. Iya, silakan dok sebelum kita ke Instagram nih Ini sudah ada pertanyaan juga. Nah ini, nah ini apa yang harus dilakukan sih? Ini kesimpulannya. Kalau saya menderita hipertensi gitu dan ingin hidup normal kembali, ya kira-kira memang harus ada niat tadi tuh. Iya benar. Niat dulu, kalau niatnya apa? Nawa itu ya dok kalau bilang. Nggak matang, nggak siap ya nggak bisa dapat ya. Iya. Jadi mungkin kita harus mulai dulu ya. Paling bawah. Jangan pola hidup yang merusak deh ya. Jangan merokok. Itu dia. Kemudian jangan minum alkohol ya. Jangan begadang dok. Oh iya termasuk itu, jangan kelelahan. Oke, ada artinya ya. Nyanyi aja. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi serat ya, dan juga garam rendah garam. Rendah garam. Kurangi yang asin-asin, ngemil asin-asin kurangin gitu ya kan. Tapi jangan tanpa garam ya, karena banyak pasien dikatakan itu dan tanpa juga garam, diperlukan tetap. Akhirnya malah masuk IGD karena rendah garam. Karena kurang garam juga bisa. Iya, kan bahaya ya. Tetap perlu garam tapi tidak perlu garam, berlebihan. betul. Baik. Nah jika kegemukan kita harus turunkan berat badannya. Ya, ini Mas Bruno nih harus datang nih. Aktivitas fisik ya, olahraga teratur. Cari dokter Dika. Ya, dan diet DAS itu maksud diet rendah garam itu tadi ya. Jadi ada ukuran berapa gram sih rendah garamnya. Oke, DAS tuh diet rendah garam ya dok ya. Approach to stop. Kalau ini biasa dikasih sama dokter penyakit dalam atau dokter gizi klinik? Dokter gizi lebih. Dokter gizi nanti lebih ininya. Dok, jadi ini sebenarnya lebih pas untuk mengobati di tahap-tahap awal atau untuk mencegah sebenarnya? Atau sama aja? Mencegah bisa, mengobati bisa? Sama, berarti dari setiap step dari awal sampai dia menderita hipertensi harus tetap dilakukan ini ini. terus ya? Begitu. Oke. Iya. Dok, nanti sebelum kita tag home message-nya, kita buka Instagram dulu dari @yumiati_umi. Siang dok, mau tanya berapa lama minum obat darah tinggi yang baik? Nah mungkin tadi ya Kak Yanti yang dengerin. Apa mesti seumur hidup atau seperti apa dok? Ya jadi berapa lama ya? Itu betul kalau hipertensi esensial ya atau primer seumur hidup. Gitu. Seumur hidup. Tapi perlu diperhatikan mungkin kok saya minum obat hipertensi banyak sekali misalnya gitu ya. Takutnya ginjal aku gimana dok? Betul, pertanyaan baik itu sekali. Jadi jangan berpikir bahwa dengan minum obat nanti yang banyak gitu, jadi ginjalnya rusak, bukan begitu. Tetapi berpikirlah konsep sebaliknya. Kalau saya tidak minum obat, justru ginjalnya bisa muncul begitu. Jadi untuk hipertensi Mbak Yumi yang penting satu, obatnya diminum dengan teratur seumur hidup. Yang menentukan stop atau tidak itu dokter bukan pasiennya. Dan yang kedua nggak perlu takut minum obat seumur hidup, ginjal Anda justru aman dengan meminum obat-obat hipertensi, justru malah terkontrol ginjalnya ya dokter ya. Oke, lanjut, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Seru Instagram. nih. Banyak banget ya. Ini si yakin suka deh nanya. Coba Dika. Oke, jadi dari Yakin Yakin selalu. Banget kayak motivator ya. Terima kasih Mbak Yakin ya. Atau Bapak, mungkin Bapak Yakin. Dok, hipertensi menyebabkan mudah emosi atau mudah emosian? Oh, ini lucu nih. Jadi orang emosi jadi hipertensi atau orang hipertensi jadi emosian? Nah, ini lucu nih dok pertanyaannya. Oke, baik. Emosi atau mudah emosi. Jadi gini, kalau
Yang mana telur sama ayamnya dok? Mana nih? Silakan dokter. Kalau memang kepribadian seseorang mudah emosi gitu ya, memang bisa meningkatkan adrenalinnya. Adrenalin ini bisa memicu hipertensi. Karena itu ada ya banyak quote lah bilang ya. Kalau kita mau sehat ya salah satunya pikirannya juga harus sehat Iya, gitu. benar. Jangan Iya. mudah emosi gitu. Bener Udah banget. deh, pokoknya kan udah yakinlah semua permasalahan harus diyakinin pasti ada Iya. ada Ada penyelesaiannya. solusinya, betul. Dan yang kedua, udah ngapain zaman sekarang nggak usah emosi-emosi, Iya. alihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, cari solusi yang terbaik ya dokter ya, Betul, supaya betul tensi sekali. nggak makin tinggi dan stroke dan sebagainya terhindar. Iya, tapi Ada sebaliknya lagi dok, Kak, aku penasaran juga. Kalau orang hipertensi, apakah menjadi gampang emosi adalah gejalanya dok? Itu salah satu yang mengikuti ya. Mungkin karena stres, saya kok masih minum hipertensi terus ya. Oh gitu Sehingga ya. obatnya harus gitu, minum karena- terus gitu. Ini gimana? Nah, itu Kesel juga kali berpengaruh gitu ya. ya. Sembuh-sembuh. Oh, Padahal gitu. dibawa enjoy ya dok ya, Dibawa enjoy minumnya aja, dengan betul. jam sekian bikin bunyian dering-dering yang membunyi. Ya kan handphone ada dering-dering yang enak tuh. Oh, ini relaxing. jamnya dia. saya untuk minum obat, Ya. begitu. Jangan stres-stres. Baik dokter, satu lagi nih pertanyaan dokter ya. Yuk bisa Berikutnya ditampilkan. ada lagi dari Instagram. Atas nama Frida Wanti. Dok, katanya saya mau tanya kalau tensi saya 125/66, kalau udah 566 ini pasti biasanya pakai yang metik nih ya. Saya sering pusing dan lemes dok, apakah HB saya rendah? Nah, saya usianya 62 tahun, cukup ya udah di atas 50 tahun ya dok ya. Kena stroke dari tahun 2020. Silakan dokter. 125/66, Pasiennya perempuan sering ya? pusing lemas, pasiennya perempuan. Usia 62 tahun dan Iya. punya riwayat stroke tahun 2020. Kalau kita Artinya lihat 2 tahun yang lalu. usia 62 tahun, riwayat stroke, dan tensinya saat ini terkontrol gitu. Artinya stroke-nya karena hipertensi ya dok ya? Udah lihat kan walaupun belum sudah tahu juga terkontrol apakah karena mungkin. iskemiknya atau karena hipertensinya kan masih mungkin yang bukan karena Kita nggak Oke. tahu sorry nih ya. maksud saya stroke-nya bukan karena Bisa hipertensi. belum tentu ya. Iya. Tapi saya sekarang sering pusing dan lemes nih dok, gimana dok? Nah ini harus dicari tahu HB juga penyebab rendah lainnya ya. lagi. Kalau lihat dari tensinya sih nggak menyebabkan dia Iya, Masih iya. normal ya dok ya. Dan dia lemas atau HB-nya bisa pusing, rendah iya. itu harusnya nggak hubungan dengan tensi ya dok? ya tidak berkaitan Harus gitu. ada Karena itu harus penyakit diperiksa tuh penyerta ya. apakah benar memang dia HB-nya rendah atau ya. Dok, mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan adalah bawahnya kan 66 tuh dok. Kan Ya. biasanya orang kan 120/80 ya kan atau agak turun dikit 70. Ini 66 nggak apa-apa dok? Nggak masalah, nggak masalah. Oke, nggak Ya. masalah ya. Heeh. Oke, bawahnya agak rendah ya. Bawahnya menurutnya. agak rendah Tapi sedikit. Saya sama pikir nggak? ini cukup optimal gitu ya. Masih udah masuk. mending ya. Hmm, Oke, oke. kan untuk usia 62 tahun ya dokter usia ya. 62 tahun. Dokter mungkin bisa sedikit recap dari semuanya Iya, Dok. buat pemirsa di Take rumah home nih message-nya, mengenai Dok, hipertensi. untuk pemirsa Apa di aja rumah. yang perlu ditekankan buat pemirsa, obat dan kegiatan apa aja, silakan dokter. Ya. Oke, baik. Tadi di message-nya mungkin yang perlu disampaikan ya, bahwa pertama adalah hipertensi ini merupakan penyakit yang menyebabkan kesakitan juga, Baik. kematian, berbahaya sekali ya, Berbahaya. menyebabkan komplikasi. Baik. Tetapi bisa dicegah, Mm-mm, bisa dikontrol. mm-mm. Cegah kontrolnya bagaimana? Ya dengan mengetahui faktor risiko tadi. Kita Iya. mengenali faktor risikonya. Setelah Iya. mengenali faktor risiko, di situ nanti ada yang kita bisa upayakan, kita modifikasi. Modifikasi dengan gaya hidup. Ya. Baik. Selanjutnya kalau misalnya dengan modifikasi gaya hidup tidak bisa juga tercapai targetnya, Heeh. selanjutnya mungkin harus konsultasi ke dokter. Kira-kira apa sih yang perlu diubah gitu ya? Baik. Apakah dengan obat-obatan ya? Ataupun ada terapi-terapi berikutnya Iya, ya dok ya. Jadi nggak bisa betul. sembarangan. Jadi nggak bisa sembarangan, betul. Oke dokter, Gitu silakan kira-kira. dulu kembali dokter. Aduh terima kasih sekali ini udah repot-repot ke sini mau sharing ilmu buat kita Ya. semua ya Dika ya. Iya, benar Pertanyaannya banget. juga banyak sekali. Terima Yes. kasih loh dokter. Terima kasih dokter Susilo dan Iya. sepertinya ada seperti biasa nih Kamu Kak pasti Yanti. sudah manggil belum tadi si Iya, Bruno? sudah ada kode-kode dari di ujung sana ya. Kenapa berdua tuh? Lagi berantem ya? Kayaknya tiap kali mau bawa pantun berantem mulu, kenapa ya? Bareng ya, Uti? Wah. Oh enggak, lagi adem sekarang. lagi adem. Uti mau makan bakso? Biar nggak hipertensi, makanya dibikin adem. Lagi manis-manis mau makan bakso katanya. Oh gitu. Kok aku nggak diajakin sih? Dokter juga mau? Mau. Boleh. Oh, Ini biar ngomongnya- nggak hipertensi maksudnya ya. Nggak tinggi. Baik. Inner peace. Baiklah. Tumben kan aku ngeladenin Mas Bruno kayak begitu. Tumben, coba pantunnya gimana? Mungkin pantun Uti bisa menurunkan tensi juga. Baiklah. Datang kemari Bapak Petani. Baik. Bawa sepeda biar efisiensi. Wih, sehat tuh. Yuk. Mari kurangi lemak hewani agar terhindar dari hipertensi. Ya, bagus banget Iya, Uti. iya, iya, jangan banyak-banyak ya. Ini maaf ya, hewani. pantunnya Mas Bruno jangan malah bikin tensi naik ya. Iya, enggak. Coba. Mulai.
ayam bakar sambal terasi. Enak. Lapar. Makanya di perempatan Gaplek. Oke. Untuk kalian jangan sampai terkena hipertensi, jaga pikiran, jaga emosi, jaga makanan, dan juga jaga komplek. Oke? Sapam dong. Aduh, ronda kali. Oke, makasih dokter Iya, ya. Terima kasih kasih. sekali. Baik. Dan juga pemirsa terima kasih sekali yang sudah banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kapan-kapan kita akan bahas juga lagi ya mengenai si hipertensi ini. Mungkin Dika ada sedikit pesan buat pemirsa di Jangan rumah. lupa ya buat nonton terus ya di Halo Dokter di TVRI dari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan buat yang ketinggalan juga masih bisa dilihat di YouTube di TVRI Nasional. Kita ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik.